Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir, Pak. Jadi kita punya podcast nih, Pak, baru Wah, namanya luar Ngopi biasa nih. Sehat. Iya, heeh. Ngobrol pintar Poltekkes Medan Heeh. hebat. Waktu Bapak jadi Dewas kan belum ada nih. Wih, belum ada, Baru Pak. sekarang kan. Iya, Iya, keren udah banget keren ya, nih. Pak, Iya, Poltekkes ya, Pak. Ya, iya. ini kesempatan ini terima kasih juga nih Bapak udah Iya. berkenan hadir menyempatkan waktu untuk mengisi podcast kita yang Ngopi Sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Baik-baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Iya, sehat ya, iya. Pak. Jadi saya perkenalkan diri dulu nih ya Pak. Jadi Pak Dodi ini adalah beliau adalah Bapak Insinyur Dodi Izwardi MA. Jadi beliau ini adalah Dewan Pengawasnya Poltekkes Kemenkes Medan nih teman-teman. Jadi mungkin banyak yang belum tahu nih Pak Dewan Pengawas itu apa ya Pak. Jadi Dewan Pengawas itu fungsinya adalah mengawasi Poltekkes Medan sebagai badan layanan umum ya Iya, Pak. iya, Dari segi layanan pendidikan iya. dan juga dari segi layanan keuangannya ya Betul. Pak. Benar ya? Betul. Oke. Ya, emang badan layanan umum ini emang harus ada Dewas ya. Ada Iya, yang mengawasi lah ya. si pengelolaannya itu sudah Pengelolaan, benar iya. atau sudah efektif atau gimana ya Pak? Betul. Benar. Nah, Bapak juga sudah dari 2018 ya Pak, 18. sudah menjadi Dewan Pengawas kita. Nah, kebetulan beliau hadir saat ini itu kita lagi ada acara wisuda ya tadi ya Pak? Wisuda itu yang Bapak hadiri Iya. kemarin. Gimana kesan kesan Bapak menghadiri wisuda? Ini pertama kali ya Bapak hadir ya Iya, di jadi wisuda punya Poltekkes. kesempatan kali ini hadir tuh kemarin dari pagi ya, dari Iya. prosesi wisuda ya kan. Mm-mm. Jadi artinya orang tua ya, peserta didik yang diluluskan ya. Bapak melihat itu sangat luar biasa yang dihadiri oleh Bu Dirjen ya, Iya. para direktur dari Kementerian Kesehatan. Ada satu hal yang sebenarnya launching ini ya. Sebagai Dewas nih kalau launching kelas internasional ini nggak main-main ya Benar. kan. Kalau kita meluluskan lokal gitu kan udah Biasa ya. bahasa banyak lah ya sejarah daripada akademi gizi keperawatan dulu di sini ada ya akademi gizi kesehatan di sini ada masing-masing ya dari masing-masing akademi yang ada. Nah, launching kelas internasional ini kalau di launching itu nasional ya artinya yang launching oleh Ibu Dirjen ya, Ibu Ade. Jadi artinya satu era yang luar biasa di Pulau Sumatera ini ya untuk bisa pemenuhan tenaga kesehatan di global. Kesiapan ini yang penting dan juga Bapak ngelihat itu ada videonya ya. Iya, Ya, video launching. launching di kelasnya di mana tuh di Diary ya. Jadi ada dua Pak di jurusan keperawatan nih kebetulan yang di Medan, satu lagi yang di Dairi itu untuk kelas Jerman. Jerman. Nah ini Iya. kan udah punya bibit-bibit ya. Jadi mudah-mudahan nggak pernah sulit nih untuk mahasiswa-mahasiswa siswa-siswa tamat dari sekolah menengah ya untuk Iya. masuk ke Poltekkes Medan. Nah tadi bicara kita kelas internasional, kira-kira prospek kedepannya gimana ya Pak? Kalau dari segi Kalau dari informasi-informasi yang begitu pesat ya, yang nama kesehatan ini emang luar biasa ya. Jadi artinya kalau istilahnya kebijakan itu ada restensinya ketenagaan di dunia ya. Banyak orang-orang muda itu untuk mengikuti pendidikan kesehatan tuh ya itu udah mulai berkurang. Ya. Nah kita tahu orang-orang lansia udah makin banyak nih. Iya Ya benar. kan? Jadi artinya ada kesempatan itu yang besar dari Poltekkes Kemenkes Medan ya dengan kelas internasional bisa memenuhi negara-negara di Eropa, di Arab ya. Kenapa? Karena negara kita itu besar nih. Pada satu saat juga nanti di Indonesia juga membutuhkan. Iya Pak. Nah, jadi ini satu inovasi yang luar biasa dari Poltekkes Kemenkes Medan. Iya artinya Bapak support betul ya untuk iya. world class university kita ini ya Pak. Kita harus dari Badan Layanan Umum ya kan karena harus ada perencanaan anggaran yang kita lihat untuk nilainya kan harus 2 outcome ya. Outcome pertama untuk dari mahasiswa alumninya sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profesionalismenya ya. Dan juga mereka bisa mengembangkan karirnya ya tidak hanya di Medan ya bisa di seluruh Indonesia yang dibutuhkan dan juga di Eropa di mana. Dan penting juga Poltekkes Medan ini juga satu saat tempat belajar kepada negara-negara sahabat. Ya kita punya kerjasama selatan-selatan tuh. Ya Indonesia kan. Iya, jadi selalu bilang Indonesia jangan mendapatkan bantuan aja dong. Ya kan pernah tuh dengar kalau bisa Indonesia sudah memberikan bantuan nih kepada negara-negara.
Ya, sebentar lagi kita udah masuk ke negara yang middle income country kan, Iya benar. ya kan udah persiapan ke sana ya. Nah, jadi sehingga eh, upaya-upaya itu sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dipimpinan negara di Indonesia ini. Gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak. Terus Pak bicara tentang layanan, kira-kira gimana nih? Udah sejauh ini layanan pendidikan sama layanan keuangan di Poltekkes Medan, Bapak rasa sudah mengalami progres Iya, yang kalau seperti Bapak apa baca Pak? kan emang ada yang menilai kan, jadi ada apa namanya lembaga independen menilai bagaimana pelaksanaan keuangan kan, gitu rambu-rambu yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pun juga pedoman-pedoman juga udah jelas gitu. Iya, benar. Alhamdulillah dari 2018 ya sampai dengan perubahan-perubahan yang sekarang ini yaitu perkembangannya cukup pesat ya, pemahaman-pemahaman dari bagaimana badan layanan umum. Karena kalau misalnya kita tergantung dari PNBP ya dari Iya, negara saja, mungkin dengan intensitas zaman globalisasi sekarang itu emang harus ada bantuan support dari masyarakat gitu. benar Nah, Pak. jadi sehingga eh, sebesar-besarnya dari masyarakat mendapatkan hasil kepada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Poltekkes Poltekkes Medan. Medan. Iya. Memang kalau bicara dengan Dewan Pengawas ini kita pembahasannya agak berat sedikit ya Pak. Iya, jadi nggak mudah emang. Jadi kena unsur ekonomi ya. Jadi artinya di samping emang ada anggaran-anggaran yang dari negara juga ya kan, dan juga dari kita untuk Pengelolaan sendiri Pak. pengelolaan gitu. Makanya kalau kelas internasional itu berhasil ya, dan juga nanti dari donor-donor mau sekolah ke Poltekkes Medan dan itu perkuliahan-perkuliahan yang emang udah standar kompetensi kerjanya ya kan diterima di seluruh dunia gitu di mana-mana ya karena eh, kalau di dalam secara data nih sebenarnya ya itu anak balita sama lansia itu kalau di Indonesia itu akan sama di tahun 2030. Wih, Iya, berarti artinya balita kan juga butuh orang-orang yang bisa apa namanya memberikan edukasi kesehatan ya kan kepada masyarakatnya. Yang lansia kan juga harus perlu dibimbing penjaga bagaimana. Jadi caregiving. ada beban yang sebenarnya Poltekkes Medan itu sudah menoreh sejarah ya di kemarin itu ya di hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Sabtu. Sabtu ya, jadi Sabtu kemarin itu melaunching kelas internasional. Kenapa? Karena eh, di dunia internasional, kelas internasional itu kalau kita sudah membuka seperti ini itu akan cepat gitu. Ya, jadi dari Badan Layanan Umum itu mudah-mudahan banyak donor masuk ya, kita mendapatkan support-support dari semua sarana prasarana, terus juga dosen-dosen yang berkualitas bisa sekolah ke luar negeri ya kan dengan bantuan mereka, jadi sehingga ada hubungan timbal balik lah terhadap itu. Tapi memang nggak mudah ya Pak, banyak tantangannya. Dimulai dari peningkatan SDM kitanya Oh sendiri iya, dulu nih ya Pak. SDM dulu. Prasarana-prasarananya lagi. Jadi memang Betul. banyak hal yang harus kita preparekan matang untuk menuju kelas internasional yang benar-benar Iya, kompeten begitu ya iya. Pak. Baik. Kemudian Pak, melihat aset kita yang banyak nih, kira-kira peluang peningkatan ke depannya Bapak. Tadi selain kelas internasional ya tentunya ya Pak. Iya, jadi artinya mana-mana yang cukup banyak program studi ya yang di Poltekkes Medan ya. Misalnya eh, gizi misalnya. Gizi itu banyak hal yang sebenarnya bisa dikembangkan misalnya food service management. Ya. Nah, kalau food service management ini nanti kalau kira-kira di program studi tadi itu tenaga-tenaga gizi ini kita mengetahui bahwa indikator-indikator status gizi kan mulai menurun. Stunting udah mulai turun ya. Gizi kurang, gizi turun. Tapi kan yang obesitas meningkat. Nah, itu harus dikelola oleh food service management sama acuan label pangan gitu. Nah, ini yang sebenarnya itu mudah-mudahan nanti satu persatu itu bisa berkembang ya. Yang mana yang bisa masuk ya karena berbicara dengan itu bisa kita lihat. Yang ketiga ini yang paling dahsyat di saat ini kan climate change, perubahan Iya. lingkungan. Nah, kita juga punya program studi lingkungan kan. Nah, jadi Ada Pak di Kabanjahi kita punya Nah, sanitasi. jadi artinya BLU di sana itu kita menguatkan daripada kompetensi daripada pengajarnya, ya. Kita kuatkan standar kerjanya daripada tenaga perawat, bidan, ya kan. Dan juga nggak kalah hebat itu ATLM tuh, laboratorium Ya TLM. dengan farmasi. Ya, jadi artinya emang BLU itu Bapak sedang mencoba
membawa Poltekkes Medan ini benar-benar bisa diminati dari manapun untuk mereka pengembangan daripada Badan Layanan Umum. Artinya semua jurusan prodi ini bisa kita kembangkan anak-anaknya ya Pak. Betul. Kalau aset yang kita miliki di Iya, jurusan itu bisa kita kelola. Iya, nanti kalau mereka nggak mau lagi pendidikan kesehatan, Iya, investasi yang udah begitu besar Poltekkes Medan kan akhirnya sayang kan gitu kan. benar Pak. Jadi strategi Bapak tadi itu ya, mengembangkan dulu jurusan prodi, kita baca dulu apa yang bisa kita kembangkan. Apa yang bisa kita kembangkan ya. Jadi sehingga paling penting adalah kita bawa peserta didik kita, mahasiswa-mahasiswa kita untuk kita bimbing dia tamat dari pendidikannya. Itu kan udah ada, sudah sedemikian desain ya kan gitu, mereka membiayai uang kuliah ya, aktivitas setelah mereka tamat dari pendidikannya, mereka sudah kita memilihkan kira-kira apa sih mereka mau menjadi, karena kan kesehatan kan luas sekali ya. Misalnya contoh misalnya perawat tadi ya kan, kita butuh di zaman-zaman penyakit yang penyakit tidak menular, ada kanker, ada jantung, ada stroke ya, uronefron ini kan cuci darah ya kan. Nah, peralatan itu kita siapkan sehingga kita juga mengembangkan pusat-pusat pelatihan ya yang bersertifikasi, baik itu di dunia kerja, baik itu di professional study-nya mereka gitu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Satu lagi nih, rekomendasi dan harapan Bapak nih untuk Poltekkes Medan ke depannya seperti apa nih? Iya, nah ini penting karena apa? Karena di zaman kompetitif sekarang ini, jadi artinya Badan Layanan Umum ini emang kita harus benar-benar berkualitas lah, ya kan? Nggak semua yang mau kita investasikan, ya kan? Sehingga pencapaiannya target tidak sesuai kan gitu. Nah, jadi pertama di sini adalah meningkatkan profesionalisme dari para dosen. Yang kedua adalah peningkatan kualitas mutu lulusannya. Nah, yang ketiga itu adalah peningkatan daripada mereka diserap di dunia kerja. Nah, ini penting ya. Karena itu semangat dari BLU itu di situ ya. Karena kalau BLU nanti sudah besar anggarannya tapi sarana prasarananya tinggi tapi lulusannya enggak kan, BLU kan belum berhasil tuh untuk menggiring ke sana gitu. Jadi sebagai Dewan Pengawas ini ya, pada saat menyusunkan rencana anggaran belanjanya teman-teman dari direksi ya, itu kita lihat benar-benar, karena itu kan juga bagian daripada memberikan masukan ya, supaya jangan sampai nanti target-targetnya nggak sampai gitu. Gitu. Jadi indikator itu penting. Padahal lulusannya udah banyak, ininya bagus ya, tapi tidak sesuai dengan tempatnya, itu harus penuh dengan kecermatan di dalam penyelesaian itu. Bapak yakin dengan Poltekkes Medan ya, 5 tahun terakhir dari 2018 kita terkena COVID ya kan, kita masih eksis ya kan. Nah, sekarang dengan inovasi baru, semangat baru ya kan, dengan lulusan yang begitu banyak, permintaan yang begitu banyak ya kan. Sudah banyak perubahan lah ya banyak Pak, perubahan, dari 2018 harus kita sampai 2023. Harus kita pacu tuh mana kan gitu. Iya, betul. Nah, kuncinya adalah Poltekkes Medan dicari semua orang. Saya butuh ini nih. Nah, itu harus kita siapkan. Iya. Nah, itulah kita dukung dari BLU. Karena kan sebesar-besarnya untuk mahasiswa kan? Iya, Pak. Nah, itu. Oke. Gitu? Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Sobat Poltekkes Med di Ngopi Sehat sore kita ini. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu dan tetap dapat memberikan kontribusi, saran dan masukan bagi kebaikan dan kemajuan Poltekkes Kemenkes Medan ya Pak. Iya. Bapak boleh ikutin saya nggak Pak, ini tagline-nya Poltekkes Medan? Boleh. Ya, boleh ya Pak ya. Gimana? Poltekkes Medan unggul, kompetitif, profesional. Kita ulangi ya Pak. Poltekkes Medan unggul, kompetitif, profesional. Terima kasih Sobat Ngopi Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, makasih sama-sama.